semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Ece Angelofit dan rekan saya. Nama saya Fania Fua. Jadi di video kali ini kami akan mengerjakan tugas ekonomi yang dimana kami akan mewawancarai salah satu pelaku ekonomi yang berprofesi sebagai buruh rumah tangga. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Eka sebagai narasumber terkait dampak inflasi di lingkungan sekitar, yang mana beliau seorang ibu rumah tangga dan berprofesi sebagai ASN. Kita langsung aja, mohon izin Ibu, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dampak inflasi yang Ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Pertanyaan pertama, apakah Anda merasa harga barang-barang pokok telah meningkat dalam beberapa bulan atau tahun terakhir? Dapatkah Anda memberikan contohnya? Kami sebagai ibu rumah tangga sangat merasakan dampak atas kenaikan harga barang pokok seperti contohnya beras, telur, dan minyak goreng. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya kami akan menanyakan ke pertanyaan kedua. Bagaimana kenaikan harga memengaruhi keputusan Anda dalam berbelanja? Sangat mempengaruhi, dan yang biasa kita itu membeli 1 kilo bawang merah, itu sekarang kita harus mengurangi dengan membeli setengah kilo atau seperempat, karena untuk memasak kita juga perlu bumbu. Karena sekarang bumbu-bumbu bawang merah dan yang lainnya sudah mulai mahal, jadi kita meminimalisir itu dengan membeli dengan sedikit begitu. Baik, bisa diterima. Apakah siap ke pertanyaan selanjutnya Ibu? Baik, siap. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana inflasi memengaruhi kemampuan Anda untuk merencanakan atau membiayai kebutuhan jangka panjang seperti pendidikan anak atau pensiun? Silakan dijawab. Kalau untuk saya sebagai ibu rumah tangga, karena kenaikan inflasi ini yang sangat berdampak sekali di biaya pendidikan seperti baju sekolah dan mungkin nanti juga untuk kuliah yang nanti pembiayaan uang pendaftaran itu nanti mahal. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus benar-benar untuk menyisihkan uang untuk sekolah anak. Kalau hari tua kan kami sebagai SN mungkin ada potongan sudah dari gaji untuk hari tua, yang kemungkinan ini yang kita sisihkan itu untuk kebutuhan anak sekolah, begitu. Berarti memilah gitu ya Bu ya? Ya, benar. Baik, pertanyaan selanjutnya lagi ya Bu ya. Ya. Apakah Anda menggunakan strategi tertentu untuk menghadapi inflasi? Seperti membeli barang dalam jumlah besar atau berinvestasi di aset tertentu? Seperti yang saya bilang tadi, untuk pertanyaan nomor 3 tadi, sebagai orang tua kita juga harus pintar, harus smart untuk jangka panjang anak untuk biaya pendidikan. Kalau kita seperti orang tua, saya menyisihkan uang untuk tabungan sekolah anak yang berjangka, yang tadinya bisa 1-5 tahun, yang bisa nanti diambil pada saat biaya perkuliahan, dan juga sedikit demi sedikit menabung emas, ya itu kan bisa dari 50.000, dari 100.000 kita tabung sedikit-sedikit di tabungan emas. Berarti ada investasinya ke emas juga Bu ya? Iya, benar. Baik. Untuk pertanyaan terakhir lagi Bu ya, Baik. apakah Anda merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau dibilang sulit sih sangat sulit, karena di luar belanja makan sehari-hari, belum lagi jajan anak, belum lagi di luar ini dan itu, kebutuhan lainnya, kebutuhan wisata, kebutuhan minyak dan selainnya. Tapi karena semahal-mahal apapun barang tersebut, mau tidak mau kita pasti akan membelinya, karena ya itu tadi, dari uang gaji kita yang tidak seberapa, harus pintar-pintar lah, seperti itu. Paling tidak contohnya seperti anak saya, paling tidak harus bawa bekal dari rumah, bawa minum dari rumah, dan juga jadi uang jajannya dapat berkurang lah. Untuk menghemat gitu Untuk ya, menghemat seperti supaya itu. makin hemat. Saya kira seperti itu, dan sangat terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada saya sebagai narasumber. Mungkin jawaban saya tidak seberapa atau tidak banyak, atau keinginan
kalian untuk dimengerti, tapi ya sepertilah sebagai ibu rumah tangga. Baik teman-teman, demikian wawancara kami bersama Ibu Ekat. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf pada Ibu Ekat dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton. Dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi kita semua. Bye.